Waktu kita mahallul qiyam, ketika kita sedang berdiri, menunjukkan ekspresi bagaimana bahagianya saya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita berdiri di dalam pembacaan Maulidin Nabi, itu adalah bukti bahwa saya berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Bukan karena nyambut Rasulullah datang, gak ketok. Semoga beliau datang, tapi kita ini kan tidak melihat Rasulullah datang. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa berdirinya kita di mahallul qiyam murni karena saat pembacaan sejarah Nabi tersebut pas tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita berdiri untuk berbahagia, bukan untuk menyambut rohnya Rasul yang datang. Karena kita tidak mampu melihat. Kalau ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah mampu melihat, itu insya Allah ada. Tapi masalahnya rata-rata tidak mampu, termasuk sing ceramah ini. Maka bukanlah berdirinya mahallul qiyam maulid untuk menyambut datangnya Rasul, tapi berdirinya menyambut maulid karena saat itu tentang kelahiran Rasul kita bahagia. Sebagaimana pemain bola kalau mencetak gol kita berbahagia, penontonnya itu berbahagia dengan berdiri sorak-sorak, nyanyi-nyanyi enggak ya. Maka kita berdiri untuk Rasul atas lahirnya beliau ke atas bumi. Tadi itu ada yang kita baca ketika wabika rahmana nas'al wa ilahul arsy yasma. Wabika, dan dengan kemuliaanmu wahai Rasul, kepada Ar-Rahman Sang Maha Pengasih, Ar-Rahman Allah, nas'al, kita minta. Wa ilahul arsy yasma, dan Tuhan pemilik arsy itu mendengar. Karena doa kita itu lebih dikabulkan oleh Allah ketika kita membaca doanya diawali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tuh berdoa langsung kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu, berikan saya ini, berikan saya ini, jauhkan saya dari ini, jauhkan saya dari itu, tanpa diawali solawat kepada Nabi Muhammad, itu doanya itu GJ alias gak jelas. Maka doa kita akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah dengan diawali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada Rasul, maka disitulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam juga begitu. Dan para anbiya, para rasul-rasul Allah sudah diangkat sumpah bahwa kalau ada Nabi Muhammad turun, maka mereka wajib untuk ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap Nabi itu menerima sumpah tersebut. Makanya nanti kalau Nabi Isa di akhir zaman datang, itu Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sholat berjamaah, Nabi Isa tidak mau jadi imam, umatnya Rasul yang disuruh jadi imam. Itu akan terjadi nanti. Karena memang sudah diambil sumpah, barang siapa mendapati Nabi Muhammad wujud, maka siapapun Nabi yang diutus dapat satu waktu dengan zamannya Rasul, wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa kalau datang akan mengikuti syariat kita. Alhamdulillah, berarti syariat kita ini syariat yang universal, yang sifatnya global. Siapapun yang mendapati Nabi Muhammad maka diperintah untuk ikut dengan syariat tersebut. Wa bika rahmanu nas'al wa ilahul arsy yas. Di akhirat baik, jangan gini. Aku alhamdulillah gak apa-apa, gak masalah. Aku gak masalah. Walaupun saya di dunia ini ancur-ancuran gak masalah. Minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita ini kadang-kadang meremehkan doa. Doa. Gak pantas kalau saya berdoa. Allah yang mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya akan memberikan kepada kalian. Mintalah kepada Allah. Mintalah. Kabul insyaallah. Apalagi kalau diawali dengan